Selamat siang anak ibu semua. Siang, siang, siang. Luar biasa. Yes. Oke. Hari ini sebelum kita belajar, siapa yang mimpin doa? Berdiri. Siap. Berdoa. Selesai. Dari kembali guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, rapikan dulu mejanya ini biar rapi, biar enak belajar. Ya. Nah, siapa yang tidak hadir? Ya, yang David Kanisa, Bea ibu sakit. Reza. Oke. Bea dan orang ya. Tadi sama. Nah, oke, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Tepuk hitam hijau. Ya, tepuk hitam hijau. Barisan sebelah kiri ibu hitam, hitam, hitam. Yang sini hijau, hijau, hijau. Oke? Kalau ibu bilang hitam, yang hitam angkat. Hah? Oh, yang hitam nunggu, yang hijau angkat. Oke, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hitam. Oke, sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hijau. Sekali lagi hitam. Hijau. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, anak ibu. Hari ini pembelajaran kita yaitu pembelajaran kipas. Kipas ya. Materi kita hari ini masuk ke bab berikutnya yaitu bab 2. Ya, bab 2 wujud zat dan perubahan. Bab 2 itu judulnya wujud zat dan perubahannya. Ya, ini ya. Kita hari ini masuk ke bagian materi atau zat. Ya, bagian materi atau zat. Nah, ini pernahkah kalian mengangkat? Kalau di situ ibu bikin 1 liter, ya. Inilah ibu umpamakan ini ya. Ini mungkin 200 mililiter, ya. Ini sama ukurannya. Ini sama. Ini air, ini pasir. Sama ukurannya. Nah, mana yang lebih berat kalau kita angkat ini? Pasir. Kenapa ya bisa pasir lebih berat? Terus karena batu-batunya. Terus karena apa? Karena pasirnya. Iya, karena pasirnya lebih berat. Kenapa ya? Ada batu-batunya. Besar. Terus kenapa? Nah, nanti kita akan menemukan jawabannya. Kenapa pasir ini lebih berat daripada air? Bagaimana cara kita membuktikannya? Nanti akan kita timbang, ya. Kalau ibu pegang aja memang ini lebih berat, tapi biar tahu kita kepastiannya bahwa itu pasti memang lebih berat pasir daripada air. Oke.
volume itu apa. Ya. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa mengukur massa dan volume benda dengan alat sederhana. Nanti kita ukur pakai alat sederhana, ya. Nanti pakai timbangan dan gelas ukur. Ada di bawah gelas ukurnya? Ya. Yang ketiga, kamu setelah pembelajaran ini harus bisa menjelaskan hubungan antara massa dan volume dengan cara membandingkan beberapa benda. Itu nanti harus bisa kita capai ini. Kalau tidak bisa dicapai berarti pembelajaran ini gagal. Ya, makanya kita harus serius supaya jangan gagal. Oke. Nah, bersatu dengan kelompoknya yang sudah ibu bagikan. Ayo bersatu dengan kelompoknya kemarin yang sudah ibu bagikan. Kamu ya coba ini loh ini jadi dua. Oke, dan keluarkan alat dan bahannya. Keluarkan alat dan bahannya. Jadi melalui praktek ini nanti kita bisa tentukan, oh apa itu massa, apa itu volume, ya, apa hubungan antara massa dan volume. Nah ini ada LKPD, ya. Mana timbangannya? Oke, lihat LKPD-nya. Nah, yang tahap 1. Pernahkah kalian mengangkat air dan pasir dengan ukuran yang sama? Pernah tidak? Iya. Salah ya. Apakah keduanya terasa sama berat? Nah, menurut kalian mengapa demikian? Nah,
Ya, bagaimana kerja kelompokmu hari ini? Ayo, silakan laporkan hasil kerja kelompoknya. Ya, pertanyaannya saja. Udah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan duduk. Kelompok berikutnya. Kami dari kelompok 1 ingin Presentasikan pekerjaan kami. Pernahkah kalian mengangkat air dan pasir dengan ukuran yang sama? Nah, apakah keduanya terasa sama berat? Tidak, menurut kalian mengangkat biji dan pasir mempunyai batas dalam berdasarkan tabel di atas, benda mana yang paling berat? Kerikil. Apakah volume yang sama memiliki massa yang sama? Tidak. Apa hal ini baru kami pelajari hari ini? Ya, bagaimana kerja kelompok kami menguasai? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut. Kami dari kelompok 3 Ya. Ya. Tidak. Lewatkan pertanyaannya, baca. Yang sama memiliki massa yang sama
3 silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kembali ke tempat duduknya. Ya, kalau volume setiap benda tadi, kalau kelompok 1 250 ml. Apakah masanya sama? Apakah masanya sama? Tidak. Berarti dengan volume yang sama, setelah ditimbang masanya berbeda. Tergantung apanya? Tergantung bukan. Tergantung tadi apa itu? Bendanya. Mana lebih berat? Air, pasir, atau kerikil? Kerikil. Ya. Kalau kelompok 2, mereka timbang 200 ml. Semua volumenya 200 ml. Maka masanya berbeda-beda. Lebih berat mana? Lebih berat mana kelompok 2? Iya, kerikil. Kelompok 3 tadi timbangnya berapa volumenya? 200 sama ya. Maka lebih berat mana? Iya, lebih berat kerikil. Kenapa ya? Lebih berat kerikil. Oke, simak. Oke, yuk sama-sama. Materi adalah sekali lagi yuk, ciri-ciri materi apa? Memiliki massa dan volume. Air tadi termasuk materi atau tidak? Pasir tadi termasuk materi atau tidak? Kerikil tadi termasuk materi atau tidak? Iya, termasuk. Ya. Nah, massa. Tadi massa dinyatakan dalam apa? Tadi kalau massa tadi kita apakan bendanya? Timbang. Kita timbang, ya. Nah, satuannya itu bisa dilambangkan dengan gram atau kilogram. Untuk menentukan massa benda bisa pakai alat sederhana. Apa namanya? Timbangan. Jadi kalau ditanya, ukur dulu massa benda ini Daniel. Pakai apa kamu ukur? Pakai timbangan. Ya kan Karisa? Ukur dulu. Ukur dulu massa minyak ini Karisa. Kamu ukurnya pakai apa? Iya, timbangan. Ya. Volume. Volume adalah badan benda yang menempati ruang tertutup. Alat yang dipakai untuk mengukur adalah gelas ukur. Biasanya satuannya dalam mililiter atau liter. Tadi ada gelas ukurnya. Ada. Satuannya pakai apa tadi dibuat? Mililiter. Ya. Jadi kalau mengukur volume, tengok, ukur dulu volumenya apa ini? Minyak ini. Berarti harus diambil apa? Gelas ukur. Tapi kalau disuruh ukur dulu massanya minyak ini, apa kita pakai? Timbangan. Kalau disuruh Rifka ukur dulu volumenya minyak ini, pakai apa? Pakai gelas ukur, ya. Nah, hubungan massa dan volume. Ya, semakin besar volume suatu cairan, maka semakin besar pula jumlah zatnya.
sehingga masanya juga lebih besar. Ya, kalau semakin lebih banyak massa benda itu, maka volumenya juga semakin besar. Semakin besar. Oke? Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan hari ini? Ya, oke, kesimpulan hari ini, materi atau zat adalah suatu zat yang memiliki massa dan volume. Apa ciri-ciri ciri-ciri materi? Apa tadi ciri-ciri materi? Memiliki massa dan volume. Oke, coba ini. Ciri-ciri utama materi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ciri-ciri materi ditunjukkan oleh nomor berapa? Apa? 4 aja? Dan tidak. Apa jawabannya? 3 dan 4. Iya. Next. Contoh materi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor 4. materi. Apa? Ini bola. Ini mangga. Ini buku. Materi. Nomor berapa? 2. Iya, 1 juga. Iya, 1, 2, 3. Kalau nomor 4 itu adalah cahaya. Oke ya. Oke. Nah, untuk tugasnya nanti kamu ukur 3 jenis benda yang berbeda di rumah, ya, buat laporannya seperti itu. Kamu ukur 3 benda yang berbeda. Misalnya buku kamu ukur, kamu timbang. Kemudian apa lagi? Minyak atau gula, bebas yang ada di rumahmu. Sebanyak berapa benda? 3. Buat laporannya di buku tulis atau di buku pen. Volumenya ditulis. Iya.